saya Misra Madania, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya akan mengajukan pertanyaan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya selama di pendidikan calon guru penggerak Ibu, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika yang biasa Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini Ibu hadapi. Bagaimana Ibu? Ya, siap. Apa-apa yang ingin Ibu ketahui, silakan Ibu bertanya kepada saya. Ya, terima kasih Bu ya atas kesiapan Ibu. Saya masuk pada pertanyaan pertama. Selama berada di sekolah sini atau selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, diketahui bahwa dilema etika itu berarti terdapat 2 nilai kebijakan yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Sedangkan bujukan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Walaupun memang terkesan benar melawan benar, sehingga perlu ketelitian. Dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Maka itu kita perlu mengambil tindakan dengan sebaik-baiknya. Ya Ibu, mantap sekali ya Ibu, sebagai pemimpin di sekolah, Ibu sudah mengetahui dilema etika atau bujukan moral itu sendiri. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di dalam mengambil keputusan kita perlu musyawarah. Dan musyawarah itu kita panggil guru-guru senior yang sudah lama di sini, karena kita kepala sekolah itu berpindah-pindah, maka kita perlu musyawarah, kemudian baru mengambil tindakan. Oh ya, berarti yang dimaksud dengan karena Ibu bisa adaptasi ya Ibu, termasuk baru di sekolah ini, berarti Ibu minta pendapat dari guru-guru yang lama. Guru-guru yang senior, ya, yang sudah lama di sini. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama kita mengidentifikasi masalah dulu, kemudian kita panggil yang bersangkutan, kemudian teknis pengambilan keputusan, dan kemudian kita adakan musyawarah. Musyawarah itu sangat penting karena di dalam musyawarah itu kita dapat mengambil apa-apa saja langkah-langkah kita untuk mengambil keputusan yang baik. Itu. Ya, ada beberapa ya Ibu ya langkah-langkahnya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, hal-hal yang sangat efektif itu dengan kembali lagi kita mengadakan musyawarah dengan guru-guru senior
dan guru-guru yang mengetahui masalah-masalah tersebut. Istilahnya kita jangan hanya mengambil keputusan sepihak, supaya ada keputusan yang lebih baik lagi, tidak merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ya, Ibu pasti melakukan musyawarah dia tentunya supaya tidak merugikan pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya, pertanyaan saya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal Ibu? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat begitu menghadapi kasus, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan atau yang Ibu laksanakan di sekolah? Begini, apabila kasus itu memerlukan penanganan yang cepat atau harus diselesaikan dengan waktu itu, maka kita akan menyelesaikan. Tetapi apabila kasus itu boleh dilaksanakan di lain hari, maka kita akan melaksanakan di lain hari. Tetapi kami dengan harus terlebih dahulu kita musyawarahkan dengan orang-orang yang terkait seperti guru-guru senior tadi, dan kita menyusuri lagi bagaimana kejadian-kejadian perkara tersebut. Ya, berarti Ibu tidak memiliki jadwal khusus ya Bu? Tidak memiliki jadwal khusus. Ibu memiliki atau menghadapi suatu kasus, kalau kasus itu begitu rumit dan penting yang harus diselesaikan pada hari itu ya, juga, maka kita akan selesaikan di tempat. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus khusus dilema etika Ibu? Itu pasti ada. Tidak bisa kepala sekolah memutuskan sendiri. Itu harus ada teman-teman sejawat atau guru-guru senior yang membantu kita. Apalagi seperti kepala sekolah ini kuranglah mengetahui lingkungan sekolah karena adanya kepala sekolah yang berpindah-pindah. Maka itu kita meminta bantuan kepada guru-guru senior atau semua guru-guru di sekolah ini untuk bermusyawarah. Sekali lagi, musyawarah itu sangat penting kita laksanakan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan. Ya, tentunya dengan pihak yang mengalami kasus, yang tentunya dengan semua dewan guru ya Ibu yang berada di sekolah, Ibu menyelesaikannya dengan mengambil keputusan yaitu melalui musyawarah. Ya, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda selama ini atau pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dari hal yang disampaikan di atas, ada sebuah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dilema etika. Salah satu pembelajaran tersebut adalah setiap pengambilan keputusan harus mengadakan musyawarah dulu supaya kita tidak salah melangkah. Untuk melakukan musyawarah baik lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Ya, berarti intinya Ibu harus bermusyawarah ya Ibu, melibatkan beberapa orang yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Tidak Ibu sendiri saja, karena keputusan ini sangat penting berhubungan dengan dilema etika ya Ibu. Salah mengambil keputusan bisa salah satu merugikan atau salah satu yang baik saja. Karena dilema etika itu kita mengetahui bahwa dilema etika itu sama-sama salah dan sama-sama benar. Maka itu kita harus mengambil keputusan itu dengan musyawarah supaya hasilnya lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ya, terima kasih Ibu ya
atas jawaban-jawaban Ibu. Ibu sudah membantu saya dalam pembuatan tugas dalam guru penggerak. Lain kali Ibu saya minta tolong lagi ya Ibu. Bisa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Salah hilangnya saya mohon maaf Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah menerima saya di sini. Hari ini saya akan mewawancara Bapak lah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan masalah keputusan yang biasa yang ambil sebagai pimpinan di sekolah ini, yaitu keputusan yang menyangkut budaya etika Bapak. Itu sebagai tugas saya di calon guru penggerak. Siap Bapak? Siap. Jadi kita masuk saja ke pertanyaan pertama. Selama saat ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Bapak? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan cara musyawarah dengan guru yang menganggap mampu membantu, terutama yang senior, sehingga setelah melakukan musyawarah dengan guru-guru senior mendapatkan hal-hal yang selalu memberi pikiran dengan beliau, sehingga yang bersangkutan yang saya lakukan untuk mengamalkan yang mereka yang melakukan intinya mereka dengan senang-senang menerima apa yang saya sampaikan, akhirnya kami sharing untuk membahas persoalan yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa ada kesinggungan, dan ini merupakan secara keluargaan, secara hubungan yang baik, sehingga merasa ada kesinggungan. Dan yang kedua Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama salah Pak menurut Bapak, dan sama-sama mengambil nilai kebajikan. Nah, ini intinya adalah setiap ada persoalan yang menentukan orang yang merasakan membuat mereka merasa benar, dan ini adalah awal saya menanyakan kepada yang bersangkutan baik si A maupun si B, sehingga setelah tahu persoalannya baru saya kerjakan dengan memberi masukan-masukan secara positif kepada mereka, sehingga yang bersangkutan tidak ada merasa masalah. Ini kan Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama yang saya lakukan adalah kami selalu musyawarah dengan guru-guru yang senior dan juga yang muda pun kami hadirkan untuk mengajarkan suatu persoalan, sehingga apapun yang kami kerjakan selalu dengan cara kekeluargaan dan terselesaikan dengan baik. Ya, jadi musyawarah. Tidak hanya dengan guru-guru senior, tapi guru-guru yang masih muda juga. Itu pun saya libatkan. Kira-kira masing-masing ada bisa memberikan masukan ya Pak? Iya, Bu. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak akan pakai dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Intinya adalah setiap keputusan yang saya ambil saya selalu melakukan dengan cara musyawarah.
apapun itu, baik kecil maupun besar, persoalan yang saya hadapi seperti itu yang belum selesai. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan tentu saja saya sebagai kepala sekolah harus berhati-hati supaya setiap yang saya sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak ada ketersinggungan, dan ini kami lakukan dengan secara hati ke hati. Intinya adalah silaturahim dan keluarga. Demikian yang selama ini kami lakukan. Terutama pribadi tidak terlepas dari selalu bersoal. Itu yang senior seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal tertentu yang saya lakukan, saya tidak menjadwalkan setiap, cuma setiap ada persoalan, selalu kami selesaikan dengan cara cepat, dan ini saya selalu tangkap terhadap satu persoalan dengan cara tidak terlepas musyawarah itu tadi, baik yang guru senior maupun yang junior, itulah yang melibatkan untuk memusyawarahkan suatu persoalan yang kami hadapi selama ini. Intinya Bapak selalu musyawarah ya Pak ya. Seperti itulah keluarganya, kami selalu musyawarah setiap mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Selama saya bertugas di sini, karena saya ini boleh dikatakan baru, ini masih kurang 2 tahun, saya selalu melibatkan guru-guru yang memang melakukan dengan fungsinya dari beliau, sehingga setiap persoalan yang kami ucapkan insya Allah terselesaikan dengan baik. Dan intinya adalah kami selalu musyawarah. Terima kasih Bapak. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Silakan Yang dulu. terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan masalah dilema etika? Dengan pengalaman yang ada dan kasus-kasus yang kami selesaikan, alhamdulillah menambah wawasan saya sebagai kepala sekolah dan pengetahuan baru. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat di mereka dan untuk saya pribadi. Saya demikian Bu yang Terima kasih Pak ya atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga bermanfaat untuk saya, kita semua ya Pak ya. Tidak lupa saya mohon maaf bila selama berbicara Ustaz tadi kira ada yang kurang berkenan dari Bapak. saya pun mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada khususnya kepada kita semuanya, termasuk guru-guru. Mudah-mudahan kita tidak menyadari dan menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Pak.